memiliki julukan Shahibul Sirri atau sahabat Nabi yang memegang rahasianya Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya alim, soleh, tetapi juga radhiyallahu anhu seorang pakar dalam intelijen. Kemudian juga seorang pakar dalam membaca raut muka, sehingga beliau ini paham betul ketika Nabi Muhammad SAW meminta untuk menyimpan rahasia Nabi tentang orang-orang yang berada di sekeliling Nabi yang merupakan orang-orang munafik. Hudzaifah bin Yaman pernah suatu kali di dalam sebuah hadis Imam Ahmad bermakmum kepada Rasulullah SAW salat tarawih. Beliau pernah bercerita, awalnya Rasulullah SAW memulai dengan surat Al-Baqarah. Di rakaat pertama, ketika selesai surat Al-Baqarah, Hudzaifah pikir akan langsung rukuk. Jadi ketika selesai surat Al-Baqarah, sahabat Nabi ini berpikir bahwasanya akan langsung rukuk. Tapi tidak demikian. Nabi melanjutkan dengan surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran, Hudzaifah pikir lagi akan rukuk. Dan kata Nabi, setelah surat Ali Imran selesai, Rasulullah SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Masih di rakaat yang sama, bahwasanya Nabi di dalam satu rakaatnya kurang lebih membaca 3 surat atau hampir 5 juz. Kemudian di dalam rukunya pun seperti itu. Rukunya Nabi itu sama lamanya dengan berdirinya ketika membaca surat. Begitu dengan sujudnya. Sehingga ketika beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih begitu panjang, bahkan dalam riwayat ada yang Nabi sholat itu kurang lebih sepertiga malam, ada yang sholat itu 2/3 malam, bahkan ada yang ketika mulai itu ba'da isya, ketika selesai hampir dengan sahur. Dan baca Al-Qurannya Nabi itu ketika Nabi bertemu dengan ayat-ayat tasbih, beliau berhenti sebentar, dan ini merupakan sunnah. Kemudian beliau bertasbih. Ketika menemukan ayat-ayat tentang azab, beliau berhenti sebentar dan Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maksud yang dirahmati Allah, kenapa bisa sampai seperti itu? Bahkan hal ini dilanjutkan di zaman Umar. Ketika sholat tarawih sudah mulai berjamaah. Di zaman Umar itu di setiap rakaatnya Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu paling tidak membaca sekitar 200 ayat. Sunnahnya masih dilakukan ketika bertemu ayat tentang perintah untuk bertasbih, mereka bertasbih berhenti sebentar. Kemudian ketika bertemu dengan ayat azab berhenti kembali. Bahkan para sahabat ketika itu sholat tarawih membawa tongkat. Kenapa? Karena setelah selesai kakinya bengkak, tidak kuat. Kata para ulama, kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka memiliki ketakwaan yang tinggi, next level, high level. Dan ketakwaan itu ternyata sifatnya progresif. Setiap hari, setiap saat itu harus meningkat, tidak stagnan. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat yang 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alallazina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imun idza mattaqaw wa 'amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa 'amanu wa tsumma taqaw wa ahsanu." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh karena memakan makanan yang telah
tentang orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Itu mereka kan banyak memakan makanan haram. Tetapi ketika mereka masuk Islam dan kemudian mereka bertakwa, para sahabat radhiyallahu anhu tidak berdosa, dosanya dihapus. Dan apabila mereka bertakwa serta beriman, mengerjakan amalan-amalan soleh, mereka bertakwa lagi. Jadi takwanya disebut sampai 3 kali di sini. Summa taqwa, summa taqwa. Kemudian para mufassir menegaskan bahwasanya kenapa di ayat ini sampai disebutkan hingga 3 kali. Bahwasanya ketakwaan itu harus meningkat, bukan hanya bukan hanya stagnan. Apabila seseorang sudah bertakwa, misalkan bertakwa di tahun lalu, karena kita melaksanakan puasa sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun, maka seharusnya di tahun ini bisa meningkatkan lagi ketakwaannya. Jadi takwa itu bukan hal yang stagnan. Takwa itu merupakan perihal yang progresif, harus selalu meningkat. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang apabila telah melaksanakan Ramadan, melaksanakan perintah-perintah wajibnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat takwa dengan kalimat la'allakum tattaqun. Dan kalau kita lihat terjemah Al-Qur'an, kalimat la'allakum tattaqun itu kurang lebih terjemahnya semoga. Semoga, ya kurang lebih semoga mendapatkan predikat takwa, kurang lebih seperti itu. Semoga di Al-Quran itu tidak seperti ucapan manusia ketika mengucapkan semoga. Misalkan begini, selamat ya, sudah misalkan sudah lulus sarjana, semoga kamu mendapatkan pekerjaan. Ketika ada manusia mengucapkan semoga kamu mendapatkan pekerjaan, kedepannya itu kan tidak pasti untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa dia mendapatkan pekerjaan, bisa juga enggak. Tetapi ketika ada orang-orang beriman melaksanakan perintah Allah dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan kalimat la'al, itu sudah pasti mendapatkan ketakwaan. Syaratnya apa? Beriman dan melaksanakan amal-amal soleh. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir di Al-Quran itu dikatakan dengan laika. Misalkan dalam surat An-Naml, inna anzarnakum azaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka itu laika berharap ketika di hari kiamat minta dijadikan hewan. Kenapa? Karena pada saat hari kiamat itu hewan itu dijadikan turab, dijadikan tanah. Mereka takut akan azab Allah di hari kiamat, sehingga mereka berharap laita kuntu turab, menjadi tanah. Tetapi dalam kalimat laita ini memiliki sifat mustahil, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mustahil kalian menjadi hewan yang akan jadi tanah. Sehingga itulah perbedaan konsekuensi ketika kita menjadi orang beriman dan juga orang-orang kafir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi